Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, kayaknya udah pada semangat nih. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Doa selesai. Alhamdulillah ya, semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Nah, sini Ibu bakal absen, tapi nggak akan semua. Di sini mau nanya aja, ada yang nggak hadir nggak? Hadir Hadir semua, semua, Bu. Bu. Hadir, Bu. Bu. Ya, udah hadir semua, udah ada yang absen. Nah, jadi kita tuh bakal masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengolahan perangkat lunak gitu ya. Boleh dibantu share screen-nya? Karena kan materi yang sebelumnya gitu, kita itu udah selesai gitu, jadi kita lanjut ke materi yang selanjutnya gitu, materi baru. Nah, itu materinya tuh tentang perangkat lunak pengolah gambar. Ada yang tahu nggak? Boleh di next kan? Ada yang tahu nggak apa itu perangkat lunak pengolah gambar? Mau coba, Bu? Boleh, Rafli ya? Iya. Jadi, perangkat lunak pengolah gambar itu aplikasi yang digunakan untuk mengolah sebuah gambar. Itu, Bu. Oke, bener ya, udah baik sekali dalam jawabannya. Pasti udah tahu, udah nggak asing banget dengan perangkat lunak. Perangkat lunak itu sering disebut juga dengan software gitu ya. Boleh di next. Nah, jadi perangkat lunak itu, perangkat lunak pengolah gambar itu adalah suatu aplikasi yang dibuat untuk membantu pengolahan gambar secara mudah, baik dalam bentuk foto hingga pengeditan garis. Dengan adanya perangkat lunak, pengolah gambar, pembuatan dokumen berbasis gambar seperti logo, brosur, banner, poster, undangan, dan lain-lain itu menjadi lebih cepat kayak gitu. Udah nggak asing lagi lah pasti dengan istilah perangkat lunak atau yang sering kita dengar dengan software kayak gitu. Boleh di next? Nah, di sini tuh ada beberapa fungsi dari perangkat lunak pengolah gambar. Jadi, yang pertama itu dapat mempercantik tampilan foto, terus yang kedua itu memudahkan pengeditan gambar, yang ketiga dapat membantu pembuatan rancangan bangunan, terus yang selanjutnya dapat membantu pembuatan sampul majalah buku atau majalah, terus ada membantu dalam pembuatan desain, sampai yang terakhir itu ada mencetak gambar bisa dengan mudah dan cepat gitu, karena kan dibantu dengan aplikasi. Berbeda kalau misalkan kita membuat gambar dengan manual gitu ya, pasti lama banget, belum ada yang salah dihapusnya lama banget gitu, belum pensilnya hilang, penghapusnya hilang. Berbeda dengan kalau misalkan kita menggunakan aplikasi software gitu, udah satu paket lah, bisa di dalam laptop ataupun komputer gitu. Boleh di next. Nah, jenis-jenis perangkat lunak gambar vektor itu ada bermacam-macam ya. Yang salah satunya itu Ibu beri contoh ada 3 ya. Ada CorelDRAW, ada Illustrator, sama Inkscape. Nah, mereka itu merupakan aplikasi yang berbasis vektor kayak gitu. Boleh next. Nah, jadi software-software ini tuh memiliki kelebihan gitu ya. Yang pertama itu gambar jenis objek vektor bisa diubah dalam bentuk dan ukuran tanpa harus menurunkan kualitas grafik. Kalau misalkan kita kompres gitu ya, gambarnya tuh nggak akan turun lah kualitasnya, bakal tetap kayak gitu. Misalkan 300, kualitasnya 300 pixel, bakal pas dikompres tetap 300 pixel kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada proses membuat gambar dan edit terbilang sangat mudah, maka akan terasa menyenangkan gitu. Karena kan dalam satu perangkat komputer atau laptop aja, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi kita nyari pensil atau penghapus yang kayak gitu. Nah, yang ketiga itu hasil grafis vektor bisa di print dengan kualitas terbaik dari printer. Nah, kan berbeda kalau misalkan kita menggambar dengan manual gitu ya, udah mah banyak yang kotornya, bekas penghapus, terus kualitas gambarnya juga berbeda gitu ya. Nah, yang keempat itu ada kapasitas penyimpanan objek gambar vektor lebih efisien, karena kan cuma butuh memori atau RAM doang gitu, jadi lebih
simple lah buat dibawa kemana-mana, berbeda dengan buku. Kita menggambar dari buku atau kanvas ya kayak itu. Boleh di next. Nah, ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Begitupun dengan grafis vektor ya. Yang pertama itu ada saat ingin mengkonversi objek gambar vektor ke format bitmap, hasilnya tidak bisa menampilkan vektor utama. Jadi vektor utama itu tidak dapat dihasilkan jika kita bisa mengkompres desainnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada grafis vektor tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis atau senatural gambar umumnya. Nah, di sini itu kalau misalkan kita menampilkan suatu gambar dalam vektor itu nggak kayak aslinya gitu. Pasti kelihatan bahwa itu gambar vektor kayak gitu. Boleh di next? Oke, ternyata materinya udah habis untuk dibahas. Jadi kita bakal berkelompok. Nah, Ibu di sini bakal membagi kelompok. Yang pertama itu ada Rafli dan Fikari. Nah, yang kedua itu ada Nafisa, ada Velia, sama ada siapa? Nafisa. Nah, kelompok satu itu akan mencari tentang software-software yang berasal dari keluarga Adobe, tapi yang berbasis vektor. Nah, yang kedua itu kelompok kedua mencari software-software yang berbasis vektor juga, namun di alternatif kayak gitu. Ibu kasih waktu 5 menit buat mencari software-softwarenya. Oke, waktunya udah habis ya. Jadi boleh mungkin karena yang kelompok pertama itu keluarga Adobe, boleh yang keluarga Adobe dipaparkan dulu dapat software apa aja nih yang berbasis vektornya. Oke Bu, izin mewakili dari kelompok 1 untuk aplikasi yang digunakan mengolah gambar itu, gambar vektor itu ada Adobe Illustrator dan Adobe XD. Mungkin Oke, segitu Ibu. Oke, mantep bener ya. Berarti kalian berdiskusi sama kelompoknya tepat ya gitu, karena yang dari keluarga Adobe itu cuma ada Illustrator sama XD, sedangkan Adobe Photoshop itu termasuknya ke dalam perangkat lunak berbasis bitmap kayak gitu. Nah, boleh mungkin kelompok 2 menjelaskan hasil diskusi, memaparkan hasil diskusi tentang perangkat lunak yang berbasis vektor tapi bukan dari keluarga Adobe. Izin mewakili kelompok 2, Bu. Kalau dari kelompok 2 itu kita dapat ada software Inkscape, terus ada Figma sama CorelDRAW, Bu. Mungkin sekian. Benar, mantap sekali ya kelompok 2. Berarti kalian diskusinya benar-benar memperhatikan gitu ya, bukan hanya sekedar searching aja, tapi dipikirkan dengan baik-baik. Benar ya, kalian dua-duanya benar sekali gitu ya. Boleh dilanjut? Nah, di sini boleh nih dari tadi yang kelompok 1 perwakilannya yang termasuk perangkat lunak vektor gitu. Apa aja nih? Boleh siapa aja perorangan nih? Corel bukan Bu? Oke, bener ya, Corel bener. Tadi kan udah disebutin juga ya sama temennya bahwa perangkat lunak vektor itu ada Corel Draw kayak gitu. Boleh di next? Yang terakhir nih kayaknya ya, yang termasuk perangkat lunak bukan vektor. Apa nih? Boleh dipikirin. Ada XD, Photoshop, AI, Figma. Ada apa nih? Boleh? Siapa yang mau jawab? Coba Bu, itu Figma, XD, sama AI. Bener gak? Oke, benar sekali ya, Ikari. Di sini ada X. Bukan, salah. Kan yang bukan termasuk perangkat lunak vektor. Sini tuh ada apa? Tadi kan udah disebutin, XD, AI, Figma itu merupakan perangkat lunak vektor gitu. Nah, yang bukannya ada apa nih? Oh, PS Bu, Photoshop. Bener gak? Bener ya.
lagi salah. Ingat-ingat ya, jangan sampai kebalik vektor sama Big Map. Oke, boleh next. Oke, materinya udah habis nih. Karena materinya udah habis, kalian juga udah pada ngerti nih kayaknya udah ngejawab soalnya dengan benar gitu. Maka Ibu akhiri pertemuan hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita bakal Ibu kasih ya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan Ibu kasih nanti di WA. Mungkin materi sekarang dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.